Halo, selamat siang Mas Indra. Wah dokter apa kabar nih? Luar biasa. Mas Indra apa kabar Mas? Tentunya luar biasa sehat juga ya dokter. Mantap. Selain tambah cantik makin glowing aja nih dokter. Waduh. Makasih Mas Indra. Silakan dokter untuk bisa menyapa sahabat Pramita juga. Halo sahabat Pramita dimanapun berada, yang di rumah, yang lagi nonton IG Live ini, jangan lupa saksikan sampai habis Healthy Talk karena ini sangat penting dan sangat bermanfaat buat sahabat Pramita di rumah untuk menambah informasi mengenai kesehatan ya. Baik, sebelum kita mulai Healthy Talk siang ini, nanti tanggal 29 Juni ini dokter ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Ya. Jadi serangkaian dengan Hari Keluarga Nasional ini, maka siang ini kita akan membahas tentang keluarga sehat, keluarga bahagia. Tapi Mm-mm. memang untuk pemahaman yang tepat terkait dengan awareness dalam kesehatan keluarga masih kurang ya dokter. Iya, betul sekali Mas Indra. Jadi kita juga butuh penjelasan dari Dokter Lady ini terkait masalah kesehatan yang paling umum, yang paling sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Mungkin dokter bisa sedikit memberikan gambaran terkait dengan judul Healthy Talks yang ini. Oke, nah jadi sahabat Pramita untuk judul Healthy Talk kita ini menarik sekali ya. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Nah ini karena kita mau menyambut Hari Keluarga Nasional nanti tanggal 29 Juni. Ini kita bagus sekali untuk ada sedikit sharing-sharing mengenai apa sih kesehatan keluarga itu. Nah jadi kesehatan keluarga itu Sobat Pramita itu merupakan kesehatan yang secara fisik ataupun mental ya. Jadi kedua hal ini berbarengan. Kesehatan fisik itu mencakup kita punya kebugaran, kesehatan jasmani. Sedangkan kesehatan mental itu mental health kita, pikiran kita yang sehat. Jadi ketika kita memiliki sehat fisik dan sehat mental, kita juga bisa membangun keluarga yang harmonis ya. Nah, jadi dengan adanya keluarga yang sehat, keluarga ini bisa ke arah keharmonisan karena kurangnya stres atau kurangnya ketegangan yang bisa dipicu karena apa, sahabat Pramita? Adanya gangguan penyakit. Nah, jadi kan pasti kalau ada dalam keluarga kita anak, orang tua yang ada gangguan penyakit itu pasti menyebabkan kita bisa stres. Nah, jadi kita harus hindari itu dengan apa? Rutin lakukan medical check up, rutin pemeriksaan sahabat Pramita agar supaya kita bisa pantau nih ya kesehatan kita ini udah betul nggak dari luarnya bisa casingnya sehat, tetapi belum tentu yang dari dalam ya seperti itu. Kemudian kesehatan mental juga kita pantau untuk anak-anak ya. Jadi orang tua, suami istri lakukan komunikasi yang baik ya, lakukan pendekatan, kemudian lakukan aktivitas-aktivitas positif ya. Bisa kita healing-healing sedikit ya, siapkan waktu kita untuk bisa jalan-jalan. Yang paling penting adalah saling support, berikan dukungan dari keluarga ya antar anak, orang tua, suami istri seperti itu. Jadi karena kita nih mau menyambut Hari Keluarga Nasional nih yang tujuannya ini untuk mempererat, membangun peran orang tua ya. Jadi kita bisa meningkatkan peran orang tua dalam kita mau menekan prevalensi ini peningkatan stunting. Jadi semoga kita bisa menciptakan generasi yang sehat, yang kuat, yang maju ya. Jadi dari generasi-generasi yang sehat ini bisa melakukan banyak aktivitas positif ya. Tidak hanya jadi tim mager ya, sahabat Pramita di rumah. Bagi anak-anaknya yang kurang melakukan aktivitas fisik, usahakan dilakukan pendekatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, contoh olahraga ya, kemudian bisa melakukan eh, eh, rekreasi atau refreshing bersama keluarga bisa dilakukan bersama-sama atau bisa juga dari orang tua atau suami istri ya. Jadi seperti itu. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Nanti akan dokter sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya nanti ya, Sobat Pramita pasti ini karena judulnya sangat menarik, pasti ada yang ingin mau bertanya seputar penyakit bagi keluarga atau anak cucu atau yang orang tuanya yang sudah ada gangguan nanti boleh ya dokter akan uraikan nanti apabila ada sahabat Pramita yang mau bertanya. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Apabila kita memiliki keluarga yang sehat, kita juga bisa membangun keluarga yang harmonis karena kita menghindari berbagai gangguan-gangguan penyakit yang menyebabkan stres, kecemasan, kemudian
ketegangan dalam rumah tangga ya. Otomatis kalau kita sudah cemas, pasti kan cemas kalau kita ada anak orang tua yang sakit ya. Itu nanti bisa jadi sumber konflik sahabat Pramita. Pada akhirnya jadi tidak harmonis, jadi diem-dieman ya. Jadi seperti itu alangkah baiknya ketika sudah ada terdeteksi gangguan penyakit sekecil apapun itu langsung dilakukan pemeriksaan rutin ya. Nanti konsultasi ke dokter sebelum atau sesudah sahabat Pramita melakukan pemeriksaan. Ya, seperti itu Mas Indra. Iya. Nah, itu tadi sahabat Pramita gambaran tentang healthy talk kita di siang hari ini. Apakah dokter kemudian dengan menerapkan hidup yang sehat ini kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit atau setidaknya meminimalkan risiko terjadinya Iya, penyakit betul gitu, sekali Dok? Mas Indra. Jadi kita bisa meminimalisir, kemudian kita bisa mencegah terjadinya efek buruk, komplikasi dari penyakit-penyakit yang bisa saja terjadi kan. Karena apa misalnya kadar-kadar yang sudah tinggi dalam hasil kita pemeriksaan dalam gula, kolesterol, asam urat, dan banyak lagi. Seperti itu Mas Indra. Oke dokter, sahabat Pramita ini sangat luar biasa ya. Bagaimana kemudian dengan menerapkan pola hidup yang sehat, ini bisa menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Kalaupun akhirnya penyakit-penyakit seperti degeneratif yang memang mungkin tidak bisa dihindari, tapi paling tidak ini bisa meminimalkan risiko terjadi penyakit tersebut. Begitu dokter ya? Iya, betul sekali Mas Indra. Ya, ini dokter, orang kalau bahas tentang pola hidup yang sehat, kan makan, olahraga itu kan hanya untuk fisik saja ya dokter. Tapi Iya. ternyata katanya pola hidup yang sehat ini bisa baik untuk kesehatan mental. Gimana nih dokter? Nah, jadi begini sahabat Pramita, pola hidup itu yang baik harus kita ketahui dulu seperti apa ya. Jadi dengan kita menerapkan pola hidup sehat, kita biasakan. Jangan jadikan itu sebuah tekanan atau paksaan. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu, kemudian kita ajarkan mulai orang tua kepada anak atau kepada teman-teman, rekan kerja. Nah, jadi dimulai dengan apa? Makan sehat, makan yang bergizi dan seimbang. Jadi kita menghindari sahabat Pramita itu makanan-makanan yang cepat saji, makanan-makanan tinggi gula, kemudian makanan olahan itu yang sebaiknya tidak baik untuk kita konsumsi. Jadi kita mengatur porsi makan kita juga agar kita tidak ke arah obesitas karena banyak sekali ya Mas Indra eh, usia dewasa muda yang badannya sudah obesitas sampai dia usia lanjut tetap obesitas dan bisa ke arah penyakit kronis. Nah, itu dia salah satu faktor resiko penyakit-penyakit itu adalah obesitas. Jadi, usahakan sejak dini kita jaga pola makan, kita eh, atur makanan kita menjadi seimbang dan bergizi. Kemudian dengan olahraga rutin. Nah, jadi kita olahraga kurang lebih 3 sampai 4 kali seminggu sahabat Pramita. Jadi sediakan waktu ya, meskipun sibuk bekerja, usahakan walaupun cuma 15 menit, 30 menit itu usahakan ada waktu untuk bisa kita exercise workout ya. Kemudian kita juga cukupi kebutuhan tidur. Nah, ini penting sekali sobat Pramita. Jadi sekarang tren-tren gadget ya, media sosial yang pada akhirnya sebelum tidur kita sibuk sama gadget. Ya, jadi itu bahaya bisa memperbaiki kualitas tidur, kemudian kualitas pekerjaan kita keesokan harinya. Jadi usahakan waktu tidur kita 6 sampai 8 jam sehari ya sahabat Pramita. Kemudian kebutuhan cairan atau minum ya air putih. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan cairan yang cukup dalam satu hari. Usahakan 1,5 liter, 2 liter ke atas, tergantung kebutuhan, ukuran tubuh, kemudian aktivitas juga. Jadi jangan sampai kita kurang cairan karena banyak ya sahabat Pramita saya temukan pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih, kemudian pada akhirnya juga bisa terjadi penumpukan batu ginjal. Nah, jadi ada gangguan-gangguan yang disebabkan karena kurangnya asupan cairan. Jadi sebaiknya nih Sobat Pramita sediakan botol minum di tempat kerja misalnya. Jadi Sobat Pramita sudah bisa mengukur, oh seharian ini saya cukup 2 liter seperti itu ya. Kemudian apalagi kebersihan. Kebersihan ini sangat baik ya, agar kita juga bisa menghindari terinfeksinya kuman-kuman, bakteri, penyakit, virus. Jadi kita mulai dari dalam diri kita, dari rumah, kemudian kita terapkan
anak-anak kita, ke lingkungan, dan ke tempat kerja. Dan yang paling penting sahabat Pramita, jangan lupa pemeriksaan rutin atau medical check up untuk kita deteksi dini apabila kita ini kesehatannya sudah baik atau tidak. Jangan dari casingnya kita lihat, oh sehat ya, bugar, fit. Ternyata sudah ada kolesterol tinggi, gula tinggi. Nah, itu sangat berbahaya kalau kita biarkan. Karena begini, sahabat Pramita, bisa saja penyakit-penyakit ini tidak menimbulkan gejala, belum. Jadi jangan sampai dia sudah menimbulkan gejala yang pada akhirnya sudah menumpuk bertahun-tahun, sudah merusak organ-organ yang vital dalam tubuh kita. Jadi hati-hati sekali apabila kita sudah menimbulkan gejala harus segera periksakan. Meskipun belum ada gejala, kita rutin periksakan setahun sekali atau 2 tahun sekali ya. Kemudian diimbangi juga dengan kesehatan mental ya. Jadi ketika fisik kita kuat, kita mental juga kita harus bangun. Kemudian kita manajemen stres. Jadi hindari stres berlebihan karena bisa bikin imun kita turun ya Mas Indra seperti itu. Kalau imun kita turun, gampang kena penyakit. Kemudian aktivitas positif ya, olahraga, kita beribadah juga jangan lupa ya sahabat Pramita beribadah, kemudian komunikasi yang baik antar anggota keluarga atau bisa ke teman, orang-orang terdekat, orang terkasih yang bisa kita percaya. Karena tren zaman sekarang juga apa? Mental health yang terganggu sahabat Pramita. Jadi penting sekali dua ini, kesehatan fisik dan kesehatan mental harus kita kolaborasi agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Seperti itu Mas Indra. Ya, baik dokter. Jadi perannya untuk mendeteksi lebih awal ya dok, memang sangat penting ya dokter. Iya betul sekali. Kita bisa mencegah, kemudian apabila sudah ada gangguan gejala, kita bisa meminimalisir kan Mas Indra untuk komplikasi atau untuk bahaya-bahaya ke depan itu. Ya, mungkin kalau misalnya ada potensi penyakit-penyakit yang bisa terjadi, tapi dok ini untuk pemeriksaan rutin ini, apakah ada pengelompokan umur gitu berbeda antara laki-laki dan perempuan? Gimana sih dokter? Kalau untuk pemeriksaan, nah biasanya kalau untuk pengelompokan umur bisa kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan juga ya Mas Indra. Kalau untuk anak-anak apabila dia ada gangguan penyakit, misalnya ada batuk pilek yang paling sering ya, batuk pilek, demam, kemudian ada gangguan pencernaan, bisa kita lakukan pemeriksaan untuk itu. Untuk yang remaja atau dewasa muda, bisa kita lakukan juga pemeriksaan untuk penyakit-penyakit infeksi eh, penyakit menular ya, infeksi penyakit menular yang bisa terjadi. Nah, jadi kita harus mencegah itu karena zaman sekarang ya Mas Indra ya sudah banyak kita temui penyimpangan-penyimpangan dari pergaulan ya di usia remaja. Karena banyak sekali itu kita dapati adanya gejala terhadap anak di usia remaja, masih sekolah atau masih kuliah. Kita bisa lakukan pemeriksaan untuk screening saja karena kita mencegah efeknya. Karena contoh ya, untuk penyakit HIV ya itu bisa dari usia muda yang terinfeksi kemudian dia gejalanya itu minim jadi nanti sudah berat sudah menimbulkan gejala itu baru kita mau menyesal ternyata kenapa kita tidak periksa dari awal. Kalau untuk pemeriksaan umum bisa dilakukan untuk usia dewasa muda jadi 20-an tahun sudah bisa periksa ya jadi periksa darah lengkap urin fungsi ginjal fungsi liver kemudian pemeriksaan gula itu sudah penting dilakukan di usia dewasa muda. Kenapa sahabat Pramita? Sudah banyak tren usia 20-an tahun, 30-an tahun sudah diindikasikan untuk cuci darah. Aduh sayang sekali sahabat Pramita. Jangan sampai terjadi gangguan di dalam tubuh kita yang kita tidak pantau. Jadi kita tidak monitoring karena dibiarkan begitu saja. Jadi sahabat Pramita, peningkatan-peningkatan kadar yang berbahaya ini bisa jadi bom waktu ke depannya. Yang pada akhirnya kita biarkan dia menumpuk selama bertahun-tahun yang pada akhirnya bahayanya nanti membuat kita banyak kehilangan waktu, kehilangan tenaga, uang, kemudian stres juga pada keluarga kan yang bisa memicu ini ketegangan, Iya dokter. ketidakharmonisan ya. Seperti itu Mas Indra. Ya, berarti dokter untuk pemeriksaan dewasa atau anak-anak itu berbeda, tapi memang manfaatnya preventif atau pencegahan juga ya dokter. Betul sekali. Selain pencegahan, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan ya. Kalau ada keluhan apa, kita sesuaikan. Misalnya untuk laki-laki atau perempuan juga kan bisa kita lakukan screening. Misalnya kita pap smear ya untuk perempuan yang sudah menikah atau yang aktif berhubungan seksual, bisa kita screening untuk kita cari tahu apakah saya ini sudah ada indikasi ke arah kanker
kanker serviks yang paling berbahaya ya, pembunuh nomor satu terhadap wanita. Jadi bisa ya tergantung kebutuhan pemeriksaan infeksi penyakit menular, toh kemudian ada juga pemeriksaan infeksi-infeksi seperti TBC, kemudian pemeriksaan seperti hepatitis yang bisa sangat menular, bisa di keluarga, di rekan kerja, teman-teman, orang terkasih, bisa sangat bisa. Jadi oleh karena itu dokter sampaikan untuk rutin deteksi dini pemeriksaan ya. Nah, jadi sahabat Pramita khususnya para bunda-bunda ya dokter terkait dengan Ya, screeningnya ada screening pap smear ya betul. dokter tadi seperti yang dokter Betul sekali. jelaskan. Nah dokter ini terkait dengan pemeriksaan screening pap smear itu apakah untuk pemeriksaannya ada persyaratan khusus seperti itu dokter? Ada. Jadi untuk makanya tadi dokter sampaikan sebelum pemeriksaan sebaiknya lakukan konsultasi dulu karena dokter bisa mengarahkan pemeriksaan yang sesuai. Kemudian syarat-syaratnya, misalnya untuk pemeriksaan pap smear untuk wanita itu dilarang berhubungan seksual dahulu ya, kurang lebih bebas berhubungan seksual 3 hari sampai 1 minggu, kemudian tidak memakai pembersih kewanitaan, tidak dalam kondisi haid atau menstruasi ya, kurang lebih 3 hari ke atas. Kemudian pembersih kewanitaan dihindari, jadi bisa kita lakukan pemeriksaan untuk pap smear. Nanti setelah sudah ada hasilnya, konsultasi lagi sahabat Pramita. Jadi tujuan kita melakukan pemeriksaan selalu kita monitor juga, kita follow up. Apabila sudah ada gangguan, mungkin dokter bisa sarankan untuk pemeriksaan lanjutan ya. Mungkin bisa kita sarankan untuk ke dokter spesialis atau pemeriksaan lanjutan atau bisa juga kita terapi, berikan obat-obatan. Ketika kita sudah terapi juga harus follow up lagi. Bisa per 3 bulan atau per 6 bulan atau bisa tiap bulan tergantung kebutuhan. Misalnya untuk kadar kolesterol tinggi, dokter memberikan pengobatan. Jadi ada masa waktu yang dokter sampaikan pada pasien untuk follow up lagi, untuk kita melihat efektivitas dari pengobatan ini. Jadi jangan anggap remeh sahabat Pramita ya. Jadi bagus sekali apabila sudah ada eh, keinginan untuk periksa, tetapi setelah ada hasil, cuman dibiarkan saja, ditumpuk di rumah, disimpan hasilnya, jangan ya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan dan setelah melakukan pemeriksaan, selalu konsultasikan ke dokter ya, agar supaya tepat sasaran. Seperti itu Mas Indra. Nah, jadi sahabat Pramita penting sekali ya melakukan Betul. konsultasi sebelum melakukan pemeriksaan agar supaya penata laksananya tepat ya dokter. Betul sekali Mas Indra. Nah, sebenarnya berapa kali atau seberapa sering ya dokter untuk melakukan pemeriksaan rutin atau medical check up? Misalnya dalam 1 tahun itu 2 kali atau gimana dokter? Bisa dalam 1 tahun sebaiknya dalam setahun sekali atau dalam 2 tahun sekali. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan juga seperti tadi dokter sampaikan. Apabila ada gangguan nih ya, misalnya sudah terdeteksi ada kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kita suruh pasien untuk periksa lagi. Jadi jangan misalnya saya sudah periksa, cuman hasilnya dibiarkan, nanti periksa lagi, nanti kapan-kapan saja, tidak boleh ya sahabat Pramita, agar supaya keberhasilan atau efektivitas dari pemeriksaan ini bisa kita lihat. Nah, jadi untuk pemeriksaan sendiri kan ada health analisa, apalagi di laboratorium Pramita itu bisa dilakukan ya. Health analisa bisa kita lihat sahabat Pramita. Bagus sekali kita bisa memantau atau memonitoring kurang lebih sekitar 10 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan kita bisa lihat. Ternyata saya ini sudah presentase ke arah penyakit jantung atau penyakit gagal ginjal itu berapa persen itu bisa kita lihat. Kemudian faktor-faktor resikonya itu bisa kita minimalisir, kita cegah. Kemudian perubahan pola hidup yang disesuaikan untuk kita ada di situ semuanya. Jadi bisa kita ada pedoman atau kita ada gambaran sahabat Pramita untuk kita ke depan karena kesehatan ini sahabat Pramita merupakan investasi yang sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa menciptakan masa tua yang bebas dari obat-obatan, bebas dari penyakit, bebas dari bolak-balik rumah sakit. Hanya dengan kita pantau sejak dini, kita sudah melakukan perubahan pola hidup, kita sudah melakukan pola makan dan aktivitas yang baik. Nah, nanti pada akhirnya meminimalisir kan ini gangguan-gangguan yang bisa timbul saat nanti karena misalnya kita sudah lihat dari hasil health analisa ini sudah berbahaya. Nah, jadi bagus sekali ketika kita sudah ada aware terhadap
kesehatan itu ya, Mas Indra. Iya, benar sekali ya dokter. Jadi selain menerapkan pola hidup yang sehat juga sekarang kan didukung dengan teknologi yang semakin canggih ya Betul dokter. sekali. Cuma niatnya saja Mas Indra yang harus dibangun lagi ya. Siap, sahabat Remita ini sangat luar biasa ya. Bagaimana kemudian dengan menerapkan pola hidup yang sehat, ini bisa menghindarkan kita juga dari berbagai penyakit ya dokter, Betul, seperti betul sekali. penyakit-penyakit degeneratif yang memang mungkin tidak bisa dihindari ya, tapi paling tidak ini bisa meminimalkan risiko Betul. terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Begitu ya dokter. Betul sekali. Nah dokter ini bisa dijelaskan juga dokter ya terkait dengan pemeriksaan yang khusus, apakah ada pemeriksaan khusus maksud saya dokter, ada pemeriksaan khusus untuk anak-anak, orang tua seperti itu dokter. Oke, nah jadi kalau untuk anak-anak, sahabat Pramita, biasanya mengikuti keluhan atau gejala ya. Karena kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti fungsi ginjal dan lain-lain, apabila tidak ada keluhan sebelumnya atau tidak ada gejala sebelumnya, belum disarankan. Nah jadi kalau untuk pemeriksaan pada anak mungkin bisa dilakukan untuk apabila ada keluhan atau gejala seperti biasanya untuk anak ada yang paling sering batuk pilek, infeksi saluran pernafasan ya. Kemudian bisa juga gangguan pencernaan karena misalnya salah dalam pemberian asupan makanan, bisa dia terjadi diare atau bisa terjadi muntah eh, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan darah lengkap, bisa pemeriksaan feses. Kemudian apabila ada gangguan seperti penyakit terindikasi penyakit paru-paru, bisa kita juga foto ronsen. Jadi tergantung kebutuhan biasanya untuk anak-anak. Untuk dewasa muda, kemudian tadi dokter sampaikan bisa juga dilakukan pemeriksaan rutin untuk dewasa sampai usia lanjut lansia ya. Antara lain darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi liver, kolesterol, asam urat itu semua masuk di situ. Kemudian gula juga ya. Gula bisa juga lakukan pemeriksaan foto ronsen apabila ada pola hidup yang mengarah ke arah gangguan paru-paru ya. Jadi misalnya merokok, buat yang hobi merokok nih harus rutin ya pemeriksaan foto ronsen. Kemudian bisa juga kita periksakan sesuai kebutuhan misalnya wanita tadi dokter sudah sampaikan mau periksa pap smear apabila yang sudah aktif berhubungan seksual atau sudah menikah bisa dilakukan pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan juga screening untuk HIV atau screening untuk hepatitis ya untuk laki-laki ataupun untuk perempuan juga ada screening untuk yang mau menikah juga bisa ya. Jadi ada pilihan untuk kita memberikan option-option pemeriksaan. Untuk usia lanjut mungkin sesuai dengan keluhan atau apabila ada yang sudah minum obat-obatan kronis misalnya. Jadi apabila sobat Pramita orang tuanya sudah diberikan obat kolesterol, darah tinggi, itu sebaiknya tiap 6 bulan sekali rutin diperiksakan untuk pemeriksaan dasar diikuti dengan pemeriksaan yang berhubungan dengan pengobatannya. Jadi seperti itu. Kalau untuk pengelompokannya sendiri sebaiknya dari pemeriksaan dasar dulu, kemudian diikuti dengan apabila ada gejala atau ada keluhan. Seperti itu Mas Indra. Baik dokter. Nah ini juga sering lihat nih dokter postingan dari dokter Lady sendiri. Mungkin ada tips dan trik untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia untuk sahabat Pramita dokter. Oke, baik. Nah, jadi sahabat Pramita, saya sendiri suka sekali untuk sharing ya bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup sehat ini jadi kebiasaan. Seperti tadi dokter sampaikan, apabila kita sudah terbiasa, kita tidak akan merasa itu merupakan paksaan. Karena Mas Indra ya, hidup sehat itu sulit, Mas Indra. Kita Benar harus makan dokter. makanan sehat itu sulit. Banyak sekali pasien-pasien saya yang sulit untuk mengontrol makanan-makanan karena banyak rata-rata makanan yang enak itu yang tidak sehat. Jadi kita mulai dari diri kita ya, mulai dari kita atur pola makan, atur makanan kita harus kita pilih dan kita pilah. Nah, jadi kita lihat makanan-makanan yang sehat, yang seimbang, yang harus mengandung ada karbohidrat, lemak, kemudian protein tinggi, serat, vitamin, mineral dan lain-lain. Yang kita lihat itu berdasarkan kandungan gizinya. Karena seperti ini Mas Indra banyak apalagi yang obesitas ya Mas Indra, mereka diet itu diet yang salah.
misalnya ya diet hanya minum air putih, aduh itu yang paling parah. Atau misalnya diet mereka tidak makan karbohidrat dalam waktu lama, atau diet tidak makan sama sekali, atau satu hari hanya satu kali makan dan makanannya tidak sehat. Nah itu berbahaya. Jadi hati-hati sahabat Pramita. Diet itu harus sehat dan seimbang agar kita tidak terjadi gangguan-gangguan dalam tubuh, misalnya contoh kerontokan rambut atau bisa saja kulit kering, kusam. Nah, itu pada akhirnya menjadi diet yang tidak sehat. Kemudian terapkan juga pola tidur yang cukup ya. 6 sampai 8 jam setiap hari sahabat Pramita. Diikuti juga dengan minum air. Jadi minum air itu usahakan 1 liter ke atas, 1,5 liter sampai 2 liter tergantung berat badan dan kebutuhan. Bisa juga 2 liter lebih untuk yang berbadan besar atau aktivitasnya yang banyak berkeringat. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kebersihan karena dengan kita pola hidup yang bersih dan sehat itu bisa menghindarkan kita dari kuman, bakteri, penyakit yang memicu kita terjadi gangguan kesehatan. Jangan lupa juga untuk medical check up. Sekali lagi dokter sampaikan, jangan takut sahabat Pramita. Jadi Mas Indra banyak sekali yang takut ini mau MCU, mau Iya, medical. dokter. Kenapa? Karena mereka takut hasilnya. Nah, jadi justru sahabat Pramita dengan kita bisa sedini mungkin kita tahu hasil kita, bisa kita cegah jangan lebih parah. Kan sahabat Pramita tidak mau nanti sudah stadium lanjut, sudah parah, sudah merusak organ lain, sudah terjadi komplikasi, baru kita mau periksa. Itu sudah istilahnya sudah terlambat ya, sahabat Pramita itu sudah memakan biaya lebih besar, waktu lebih banyak, pikiran dan stres yang akhirnya apa? Keluarga jadi tidak harmonis karena sudah terjadi ketegangan akibat penyakit-penyakit ini ya Sobat Pramita. Diikuti juga dengan kesehatan mental, jangan lupa Sobat Pramita ya. Karena kesehatan fisik tidak akan lengkap ketika kesehatan mental kita tidak kita jaga. Jadi bagaimana kita harus latih manajemen stres, usahakan kita bisa sharing dengan orang terkasih, orang terdekat, masalah-masalah, kemudian bisa kita lakukan komunikasi yang baik ya. Jadi harus ada bincang-bincang untuk kita bisa saling support, bisa kita berikan dukungan atau bisa berikan solusi ya, seperti itu. Kemudian aktivitas positif, jangan lupa ya, selain berolahraga, jangan lupa healing sahabat Pramita. Jadi siapkan waktu untuk jalan-jalan, rekreasi, liburan itu untuk menjaga kesehatan mental kita ya agar Baik. supaya bisa jadi keluarga yang harmonis seperti itu. Nah, sahabat Pramita itu tips dari dokter. Yang pertama itu hindari makanan cepat saji ya, dokter Iya tentunya. betul, makan Kem- sehat ya, jangan lupa. Iya, kemudian rutin berolahraga bisa saja kan Ya, menambah kebugaran ya, dokter. kebugaran betul Menjaga sekali. kebersihan, kemudian juga pentingnya istirahat yang cukup ya, dokter. Ya, betul sekali. Istirahat 6 sampai 8 jam Ya, sehari, sahabat Pramita. Di malam hari, jangan dibalik ya. Jangan tidurnya siang hari ke sore. Ya, iya. seperti itu. Kemudian yang terakhir itu juga selain medical check up ada kebutuhan air minum yang memang harus dicukupi ya, Harus dokter. dicukupi setiap Iya. hari. Wah, pembahasan kita semakin menarik ya dokter dan melihat antusias dari sahabat Pramita. Banyak yang ingin bertanya nih dokter, tapi sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, kita saksikan video promosi dari Pramita Lab berikut ini. Hai sahabat Pramita, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Pramita Lab memberikan diskon 30% untuk berbagai paket medical check-up. Dapatkan pula layanan konsultasi gratis dengan dokter dan laporan analisa kesehatan. Promo ini berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 29 Juni 2024. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Kunjungi Pramita Lab terdekat atau untuk kemudahan layanan, lakukan registrasi melalui Pramita Mobile. Keluarga sehat bahagia bersama Pramita Lab. Nah, jadi sahabat Pramita, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Pramita Lab mengadakan promo dengan diskon sebesar 30% dalam bentuk paket-paket pemeriksaan, di mana sahabat Pramita bisa memilih satu dari 4 paket yang kami sediakan. Nah, promo ini berlangsung mulai tanggal 3 sampai tanggal 29 Juni 2024. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan promo Hari Keluarga Nasional dan share informasi ini ke sahabat Pramita lainnya.
Baik sahabat Pramita, saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dengan Dr. Lady Kontul selaku narasumber kita. Dan sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Pramita yang sudah kami pilih dan tentunya akan dijawab langsung oleh dokter. Wah, pertanyaannya sangat menarik nih dokter. Ya, gimana Mas Indra? Ada sahabat Pramita yang bertanya nih dokter, dari akun Instagram @afriandian dengan pertanyaan bagaimana tips menjaga imunitas keluarga yang memiliki autoimun? Screening apa saja yang harus dilakukan untuk sehat fisik dan mental? Oke, ya, jadi pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi ini kita sudah membahas autoimun ya, di mana sel-sel tubuh kita ini makan dirinya sendiri ya. Jadi untuk menjaga imunitas sendiri, sahabat Pramita, itu dimulai dengan pola hidup sehat. Tadi dokter sudah sampaikan ya, karena imun kita ini harus kita jaga agar tidak gampang terinfeksi juga atau tidak gampang lemah dan gampang terkena penyakit. Jadi dengan kita pola makan kita ya, makanan-makanan sehat. Kemudian dari suplemen juga bisa. Jadi banyak orang mengkonsumsi vitamin atau suplemen, tetapi itu apabila sudah terjadi gangguan pada pola makan yang sehat. Tetapi ketika kita sudah makan yang bergizi, sehat, seimbang, dari situ kita sudah mendapatkan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, kebutuhan-kebutuhan gizi yang dibutuhkan untuk tubuh kita membangun imun yang kuat ya. Kemudian hindari stres karena stres salah satu juga pemicu imun kita ini menjadi turun ya, menurunkan imunitas kita. Jadi istirahat cukup dan hindari stres. Jadi manajemen stres ini penting sekali sahabat Pramita. Kemudian kita juga harus olahraga. Olahraga, kebutuhan cairan, kebersihan, dan mungkin dari suplemen-suplemen yang seperti tadi dokter sampaikan. Jadi banyak yang dokter pasien-pasien yang datang dengan pengobatan-pengobatan tradisional, misalnya jahe dan lain-lain seperti itu ya. Jadi itu juga bisa untuk membangun imunitas karena dari obat-obatan tradisional yang dikonsumsi itu tidak untuk menyembuhkan penyakit ya sahabat Pramita, tetapi hanya untuk imunitas kita saja. Jadi sebenarnya bisa, tetapi konsultasikan apa saja yang sahabat Pramita mau minum, mau konsumsi untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, itu selalu konsultasikan kepada dokter ya. Ya, jadi itu sedikit tips-tips untuk kita menjaga imunitas, meningkatkan imun kita. Kemudian untuk kita screening untuk kita fisik yang sehat dan mental yang sehat itu tadi sudah dokter sampaikan, itu pemeriksaan dasar medical check up rutin. Bisa kita periksa darah lengkap, kemudian bisa juga dengan urin, fungsi ginjal, fungsi liver, kemudian bisa periksa juga gula, bisa ronsen juga, EKG. Jadi itu pemeriksaan-pemeriksaan dasar yang bisa dilakukan. Jangan lupa untuk pemeriksaan fisik juga. Karena dari pemeriksaan penunjang tadi harus diimbangi dengan pemeriksaan fisik dokter, di mana dokter akan melakukan tanya jawab atau anamnesa terhadap sahabat Pramita sekalian. Makanya kenapa selalu dokter sampaikan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan selalu dijawab dengan jujur sobat Pramita. Karena itu bisa mempengaruhi diagnosa nanti ketika kita mau menegakkan diagnosa, tetapi sahabat Pramita tidak menjawab, tidak terbuka dengan dokter ya. Oleh sebab itu disarankan untuk konsultasi dengan dokter sebelum dan sesudah lakukan pemeriksaan. Dari screening awal ini kita bisa tentukan apakah pasien ini sehat, fisiknya baik, kemudian apakah ada pemeriksaan lanjutan atau apakah perlu untuk diberikan terapi, obat-obatan, atau apakah harus kita konsul ke spesialis. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan bisa dokter berikan advice untuk sahabat Pramita. Makanya kenapa setelah periksa hasilnya jangan disimpan di rumah sahabat Pramita. Sampaikan ke dokter, biar dokter lihat, dokter baca, biar nanti ada edukasi yang disampaikan. Nanti di situ sahabat Pramita bisa tahu, oh ternyata saya sudah harus pantangan makan ini ya dok, saya sudah harus perubahan pola hidup ya dok, saya harus diet ini ya dok. Nah jadi dari situ bisa kita follow up lagi berapa bulan kemudian sesuai kebutuhan sahabat Pramita. Seperti itu. Ya, jadi sahabat Pramita, menjaga imun sangat diperlukan ya dokter.
Betul sekali. Dan dengan dimulai makan. dari diri sendiri, keluarga, dengan pola hidup yang kita perbiasakan, pola hidup sehat, sahabat Pramita. Ya, mungkin dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang Betul cukup, sekali. sehingga bisa membangun sistem imun sahabat Pramita yang sehat, yang kuat ya dokter. Betul sekali. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut dari Instagram @januarisihotang. Untuk keluarga yang kurang dalam hal ekonomi, apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung keluarga sehat dan keluarga bahagia? Silakan dokter. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ini untuk keluarga yang ekonomi kurang, bagi Bapak Ibu sekalian itu tidak perlu harus ekonominya baik tinggi untuk kita bisa menjaga kesehatan. Yang paling penting dimulai dari diri sendiri, kemudian diajarkan kepada anak, orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bagaimana kita menjaga kebersihan lebih dahulu. Kita menjaga kebersihan di lingkungan kita ya, karena biasanya untuk daerah-daerah yang terpencil biasanya itu kebersihannya sanitasinya buruk. Nah, itu adalah sumber penyakit, sumber kuman. Jadi dari situ kita sudah bisa langsung hindari ini penyakit dari kita melakukan pembersihan ya. Jaga kebersihan dari dalam diri, rumah, keluarga dan lingkungan sekitar. Makanan. Makanan itu kita atur makanan-makanan yang sehat ya, makanan yang bersumber dari alam, jangan makanan olahan atau yang tinggi-tinggi gula, hindari gula yang tinggi, apalagi di rumah mungkin ada Bapak Ibu yang hobi tiap hari nih minum kopi, minum teh, gulanya 2-3 sendok, aduh itu sudah harus diubah sahabat Pramita ya, hindari konsumtif terhadap gula yang tinggi, lemak lemak tak jenuh yang tinggi ya. Jadi goreng-goreng itu makanan yang goreng-goreng jangan terlalu. Kemudian hindari dari produk-produk yang cepat saji ya. Jadi dengan kita memasak makanan sehat kita, kita bisa mengontrol gula, garam dan kandungan nutrisinya. Kemudian olahraga. Seperti tadi dokter sampaikan, tidak perlu kita pergi ke gym, buang uang untuk kita berolahraga. Bisa dari rumah saja. Kita bisa jogging ya, misalnya sahabat Pramita, pagi-pagi atau sore hari 30 menit sampai 45 menit bisa kita jogging atau kita olahraga di rumah, melakukan senam, bisa antar keluarga, anggota keluarga. Mungkin lebih seru kalau beramai-ramai ya, ada teman, ada keluarga, atau bisa juga dilakukan sendiri. Jadi bisa dilakukan saja di rumah olahraga, tidak harus mengeluarkan biaya. Kemudian air putih, jangan lupa air putih yang cukup, istirahat yang cukup juga sahabat Pramita. Jadi kadang kan ini orang sudah kerja sibuk, pulang sudah sibuk dengan aktivitasnya juga, pulang ke rumah sibuk juga dengan gadget atau masih juga sibuk bekerja. Jadi jangan terlalu dipaksakan karena kesehatan kita juga harus kita jaga ya. Jangan kita sibuk mencari nafkah, mencari uang, tetapi kita sudah tidak memperhatikan kesehatan. Jadi seperti itu, kita harus hidup berimbang, sahabat Pramita. Istilahnya work-life balance. Kehidupan pekerjaan dan kehidupan di rumah juga kita harus seimbang ya. Kita harus sediakan waktu untuk jalan-jalan, refreshing. Refreshing tidak harus ke tempat-tempat yang mewah, bisa saja hanya dengan keluarga kita ke pantai ya. Kita refreshing, menyediakan waktu sejenak untuk kita eh, lepas dari kepenatan pekerjaan atau aktivitas. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa melakukan medical check up ya. Jadi Sobat Pramita untuk meskipun dengan ekonomi yang kurang, dokter tetap sarankan untuk rutin lakukan pemeriksaan dasar saja ya. Bisa juga tiap tahun atau 2 tahun. Mungkin bisa untuk dilakukan screening saja ya dasar-dasar agar kita menghindari penyakit yang berbahaya. Contoh kolesterol, asam urat, dan gula yang ini biasanya tidak menimbulkan gejala Sobat Pramita dan pada akhirnya jadi efek buruk ke depan seperti itu. Jadi alangkah baiknya penting sekali untuk kita bisa aware, kita bisa tahu meskipun kita tidak memiliki banyak biaya untuk melakukan tips-tips kesehatan yang lain tetapi bisa dari dalam diri kita dengan tips-tips yang simple dan tidak mengeluarkan biaya ya seperti itu Mas Indra. Ya, baik. Jadi sahabat Pramita itu tadi ya tips dari dokter. Jadi sahabat Pramita hindari beberapa kebiasaan yang bisa mempengaruhi atau mengganggu kesehatan ya dokter, seperti yang dokter Betul sekali. jelaskan tadi. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dokter. Ini pertanyaan dari akun Instagram
@kalista_istiqomah06 dengan pertanyaan, dokter, bagaimana menjaga kesehatan keluarga lansia agar tetap sehat di usia lanjut? Oke, baik sekali ini karena banyak sekali usia lanjut ya atau pasien lansia yang biasanya mereka sudah denial, seperti istilahnya sudah anggap remeh karena pikir-pikir, oh hidupnya sudah tidak lama seperti itu. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya datang seperti itu. Itu tidak boleh ya. Jadi mulai dari keluarga ya, seperti judul kita, keluarga sehat. Jadi Iya. apabila yang sekarang sudah kita temui orang tua atau lansia yang sudah mungkin sudah ada pengobatan kronis, harus kita berikan dukungan ya, dukungan yang positif dari keluarga. Lakukan komunikasi, berikan hiburan-hiburan untuk orang tua terkasih yang sudah lanjut usia. Kemudian jangan lupa kita rutin periksakan orang tua kita karena banyak juga yang saya dapati Mas Indra tidak pengobatan dan belum pernah minum obat, tetapi ketika diperiksa, aduh ternyata sudah banyak kadar-kadar yang meningkat di dalam hasilnya. Jadi seperti itu bisa dia tiba-tiba seperti tadi dokter sampaikan menjadi bom waktu. Pada akhirnya langsung tiba-tiba anfal ya, jatuh atau tiba-tiba langsung dilarikan ke rumah sakit. Itu yang kita cegah sahabat Pramita. Sebelum dia lebih berbahaya, kita sedari dini, kita deteksi. Kita periksakan medical check up. Kemudian jangan lupa kita sering berikan dukungan, support yang positif. Jangan lupa sampaikan informasi-informasi penting seperti tadi dokter sampaikan. Harus ada aktivitas gerak. Karena banyak juga lansia yang sudah malas gerak kan. Bangun, nonton, tidur, makan. Nah sudah tidak ada aktivitas. Nah jadi ada banyak sekali kegiatan seperti contoh program Prolanis yang bisa dilakukan untuk lansia-lansia yang tiap minggu ada kegiatannya. Kemudian bisa di rumah juga senam tiap pagi, tiap sore, bisa juga untuk membersihkan halaman rumah atau membersihkan dalam rumah. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan aktivitas fisik agar tidak jadi lansia yang mager ya. Untuk kita yang nantinya akan menginjak usia lansia sedari sekarang, Sobat Pramita, kita bangun imun yang kuat, bangun kesehatan yang kuat agar menjadi fondasi yang kokoh, agar nanti kita tidak jadi uh, lansia yang lemah karena kita kurang olahraga, pola hidup buruk, kemudian nanti pada akhirnya tidak bisa uh, menjadi orang tua yang sehat. Nah, jadi banyak sekali tips-tips yang bisa dilakukan ya dari usia muda, kemudian bagi yang lansia seperti tadi sudah dokter sampaikan, mulai dari keluarga ya, jangan lupa sampaikan seperti saudara Bapak Ibu di rumah yang sudah mendengarkan tips ini, jangan lupa kasih tahu ke orang tuanya, kakek neneknya ya, agar supaya mereka jadi tahu dan bisa teredukasi seperti itu, Mas Indra. Baik, dokter. Jadi pola hidup sehat itu dimulai dari lingkungan keluarga ya, Betul dokter. sekali, dari dalam diri dulu kita lanjutkan ke keluarga, orang terkasih, anak-anak, orang tua, dan lingkungan sekitar teman-teman ya, seperti itu Mas Indra. Kita saling edukasi berarti ya, dokter. Betul, agar kita bisa saling eh, menginfluence ya, sama-sama kita cegah agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang berbahaya, penyakit-penyakit yang buruk nanti. Baik, dokter, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari sahabat Pramita dengan akun Instagram @r.nita94 dengan pertanyaan, Dok, apakah ada dampak jangka panjang yang terjadi jika sering konsumsi obat warung atau generik? Oke. Aduh, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Untuk obat generik itu sebenarnya tidak apa-apa, itu baik. Banyak juga dokter memberikan atau meresepkan obat-obat yang generik. Istilahnya dia obat murah dalam tanda kutip ya, yang suka dibilang oleh masyarakat. Tetapi yang penting obatnya tepat, dosisnya sesuai, kemudian tidak expire ya, karena banyak sekali Sobat Pramita, hati-hati dalam membeli obat-obatan di warung atau di tempat yang tidak sesuai karena bisa saja itu masa berlakunya sudah habis atau sudah expire. Kemudian obatnya sudah tidak bagus, misalnya sering terpapar panas matahari. Nah, itu hati-hati. Jadi sebaiknya beli obatlah di apotik sesuai dengan dosis dan resep. Karena Sobat Pramita tidak boleh meresepkan sendiri obat-obatan tanpa anjuran dokter. Obat itu harus selalu dari resep dokter ya, tidak boleh dari teman, apalagi dari grup WhatsApp ya, itu hati-hati sekali. Kemudian efeknya, nah jadi untuk pengobatan sendiri sahabat Pramita,
apabila memang kita konsumsi jangka panjang, mungkin bisa berefek menurunkan fungsi ginjal, tetapi itu hasilnya jangka panjang dan dalam waktu yang lama. Dan kita harus melihat dulu faktor resiko yang kita perlukan apabila kita mengkonsumsi obat ini, apakah betul kita perlu atau tidak ya. Jadi makanya tadi dokter sampaikan harus dari resep dokter sesuai indikasinya. Jangan seperti tadi dokter bilang tidak perlu diberikan antibiotik, sudah diberikan antibiotik karena antibiotik tidak boleh sembarangan, Sobat Pramita. Antibiotik itu harus diberikan sesuai indikasi dan sesuai dosis dan harus diminum sampai habis sesuai dosis yang dianjurkan. Tidak boleh minum hari ini, besok tidak, besoknya minum lagi, itu sudah tidak sesuai. Nah, jadi bahaya sekali yang rutin, yang marak terjadi di kalangan masyarakat adalah pemberian obat yang tidak sesuai dan sembarangan. Nah, itu efeknya nanti bisa terjadi resistensi obat itu ya, efek sampingnya ketika kita minum antibiotik tidak sesuai dosis, tidak sesuai anjuran. Bisa terjadi resistensi antibiotik, kemudian bisa terjadi juga gangguan-gangguan. Misalnya kita minum obat anti nyeri jangka panjang, bisa bermasalah pada lambung dan lain sebagainya. Makanya dokter sampaikan untuk pengobatan tergantung indikasi pemberian, apakah memang betul-betul perlu dan tepat sasaran atau tidak. Seperti itu Mas Indra. Baik dokter, berarti penting sekali yang namanya konsultasi dengan dokter Betul sebelum sekali. Kita melakukan juga harus lihat tempatnya mau beli obatnya Mas Indra ya. Jangan sembarang beli obat. Apalagi sekarang beredar marak obat-obatan tradisional, obat herbal yang diklaim ya Mas Indra. Ini bisa menyembuhkan secara spontan. Nah itu hati-hati. Setiap kali mau mengkonsumsi obat-obatan atau makanan atau apapun suplemen, selalu konsultasikan ke dokter, sahabat Pramita. baik. Dokter, ini kita ada pertanyaan lagi dari sahabat Pramita dengan Mm-mm. akun Instagram @marisyariri dengan pertanyaan, "Dok, saya sudah makan banyak tapi berat badan masih stuck. Kenapa ya, Dok?" Oke. Dengan Marisha, nah jadi ini sebenarnya sangat baik kita konsultasikan juga ke ahli gizi ya. Apakah makanan yang saya konsumsi ini sudah tepat, sudah seimbang, ataukah hanya makanan-makanan yang dalam tanda kutip sampah? Jadi makanan kita itu harus diikuti dengan gizi seimbang, porsi yang cukup. Kemudian dilihat juga dari aktivitas, apakah aktivitas saya lebih banyak energi yang keluar dibandingkan kalori yang masuk, atau apakah kebalik. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita surplus kalori atau kalori yang masuk lebih banyak dari yang kita keluarkan, otomatis dia akan bisa meningkatkan beban kita, berat badan kita. Diikuti juga dengan olahraga. Nah, jadi dengan olahraga workout yang kita lakukan angkat beban yang paling penting ya atau weightlifting itu bisa menambah massa otot kita. Jadi massa otot kita bisa kita bangun. Nah, jadi tubuh kita bisa lebih sehat, plusnya juga bisa meningkatkan berat badan. Tetapi sebaiknya ada juga personal trainer yang membantu atau menuntun Sobat Pramita dalam melakukan olahraga karena kadang banyak olahraga juga yang dilakukan salah, pada akhirnya sahabat Pramita jadi klaim, oh olahraga ini tidak berhasil, tidak benar dan lain sebagainya. Padahal olahraganya itu tidak tepat, tidak tepat atau tidak sesuai ya. Jadi sebaiknya ada penuntun atau personal trainer yang bisa mengarahkan Sobat Pramita untuk olahraga, kemudian diikuti dengan asupan kalori makanan yang cukup dan seimbang, diikuti dengan kebutuhan aktivitas. Nah, jadi boleh nanti konsultasi ke dokter ahli gizi atau mau konsultasi dulu ke dokter keluarga juga boleh. Nanti mungkin ada tips-tips yang bisa disampaikan, yang bisa diterapkan nanti. Oke, seperti itu Mas Indra. Baik, sahabat Pramita, itu ya dari dokter Lee sudah sampaikan ya terkait dengan keseimbangan ya dokter, harus ada antara aktivitas dengan asupan nutrisi ya dokter. Betul sekali, karena banyak ditemukan juga ya orang dengan energi yang kurang, misalnya cuman tidur-tidur, mager ya Sobat Pramita, dengan kebutuhan kalori yang sangat tinggi yang pada akhirnya menyebabkan obesitas, kemudian kadar-kadar yang meningkat, kolesterol, asam urat, gula, dan tidak mau periksa. Nah, itu yang berbahaya, Sahabat Pramita. Jadi pemicu nanti penyakit-penyakit kronis, penyakit berbahaya nanti, Sahabat Pramita. Baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter Oke. dari akun Instagram @nisaros dengan pertanyaan, "Dok, sejak usia berapa sudah perlu bawa anak untuk MCU?
Perlu berapa kali dalam 1 tahun dan MCU apa yang cocok untuk anak-anak yang dan orang dewasa? Dan apakah jenis MCU-nya sama jika tidak ada keluhan? Baik, dokter. Oke. Ya, baik sekali. Ini tadi dokter sudah sampaikan, mungkin bisa diulang juga ya, karena penting sekali ini untuk diketahui untuk bunda-bunda di rumah ya, untuk orang tua. Untuk anak-anaknya bisa di usia 20-an tahun, diikuti juga dengan aktivitas atau pola hidupnya. Mungkin orang tua bisa melihat apakah anak ini pola makannya bagus, seimbang, sehat. Apakah anak ini rajin beraktivitas atau ada aktivitas fisik atau hanya tidur-tiduran saja. Atau apakah anaknya ini ada pola hidup yang buruk seperti merokok, alkohol. Itu sejak usia 20-an tahun sudah bisa di kita medical check up ya. Karena seperti tadi dokter sampaikan, ada tren di usia muda 20-an, 30-an tahun sudah gangguan ginjal. Karena apa? Malas minum air. Di rumah main handphone seharian, tidak mau bergerak, tidak mau minum, malas makan, makan cuman yang tidak sehat. Makanan mie instan atau apa. Jadi itu pola-pola hidup yang buruk yang bisa mengakibatkan peningkatan kadar-kadar buruk dalam darah yang efeknya nanti bisa bertahun-tahun. Jadi misalnya dari usia 20-an tahun atau belasan tahun sudah seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di usia 25 tahun sudah ada gula misalnya. Apalagi orang tuanya ada diabetes. Nah, jadi ada faktor resiko dari keluarga, orang tua, genetik, kemudian pola hidup anak yang memberikan faktor resiko juga yang tinggi. Jadi bisa kita lihat dari situ. Jadi dilihat dari pola hidup bisa dari umur 20-an ya, Bapak Ibu. Jadi rutin lakukan pemeriksaan dan komunikasi dengan baik dengan anak untuk mencari tahu pergaulannya, aktivitas sehari-harinya, seperti itu, pola makannya dan lain-lain ya. Wah, dokter, ada banyak pertanyaan dari sahabat Pramita, namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf belum bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Pramita, tapi Masih banyak sekali yang mau iya, bertanya, dokter. Mas Indra. Tapi tenang saja ya sahabat Pramita, karena masih ada sesi Healthy Talk selanjutnya, jadi tetap pantau terus akun Instagram dari pramitalab.id. Wah, saking menariknya pembahasan kita siang hari ini, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih sahabat Pramita. Dan sesuai dengan janji tadi ya dokter, kita akan Ya. memberikan top up e-wallet dan e-voucher untuk 3 sahabat Permita terpilih. Tapi sebelum kita mengumumkan 3 sahabat Permita yang terpilih, kita saksikan kembali video informasi dari Permita Lab berikut ini. Hai sahabat Pramita, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Pramita Lab memberikan diskon 30% untuk berbagai paket medical check-up. Dapatkan pula layanan konsultasi gratis dengan dokter dan laporan analisa kesehatan. Promo ini berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 29 Juni 2024. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Kunjungi Pramita Lab terdekat atau untuk kemudahan layanan, lakukan registrasi melalui Pramita Mobile. Keluarga sehat bahagia bersama Pramita Lab. Iya, saat yang paling ditunggu-tunggu nih dokter oleh sahabat Pramita, kita akan mengumumkan untuk 3 sahabat Pramita yang terpilih. Selamat kepada pertama akun Instagram @arsaka.utomo, kemudian yang kedua akun Instagram @triksm, kemudian yang ketiga akun Instagram sahabat Pramita @johan_wahyudi14. Sekali lagi untuk yang pemenang pertama itu akun Instagram @arska.utomo, yang kedua @triksm, kemudian yang ketiga dari akun Instagram @johan_wahyudi14. Untuk sahabat Permita terpilih, mohon tidak di private akunnya karena dari tim kami akan segera menghubungi melalui direct message ke sahabat Pramita. Tidak terasa Healthy Talk kita di siang ini sudah berada di penghujung acara ya dokter. Iya, Mas Indra. Dan sebelum kita menutup Healthy Talk kita, dipersilakan dokter untuk memberikan sedikit kesimpulan ya dokter terkait dengan Healthy Talk kita. Baik, jadi saya ingin merangkum ya dari pembicaraan kita yang menarik sekali pada siang hari ini berdasarkan judul ya, keluarga sehat adalah keluarga bahagia. Nah, jadi sahabat Pramita jangan pernah anggap remeh terhadap kesehatan keluarga, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, jadi kesehatan fisik dan mental yang sehat yang baik bisa mengarahkan kita ke arah keluarga yang harmonis, di mana kita terhindar dari stres atau ketegangan akibat dari
penyakit-penyakit yang terjadi dalam keluarga. Makanya kenapa penting sekali kita bangun kesehatan fisik antara lain dengan pola hidup sehat ya. Kita terapkan pola hidup rajin berolahraga, makan sehat, istirahat cukup, dan rutin lakukan pemeriksaan medical check up ya. Jadi kita medical check up untuk mengetahui apakah ada gangguan penyakit atau tidak. Diimbangi juga dengan kita jaga kesehatan mental, rajin beribadah, kita lakukan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, kemudian jangan lupa untuk lakukan aktivitas fisik, jalan-jalan atau luangkan waktu untuk bisa rekreasi bersama keluarga ya, agar kita bisa menciptakan kesehatan bagi keluarga, jadi keluarga yang harmonis dan sehat kemudian hari ya. Oke, jadi Bapak Ibu di rumah semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan jangan lupa disampaikan kepada orang terkasih, anak-anak, keluarga, orang tua, rekan kerja, dan siapa saja ya. Jangan lupa tetap hidup sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat. Bukan hanya sahabat Pramita, tapi Indra juga ya dokter secara Iya, pribadi. betul Jadi makin sekali. tahu Jadi kita apa. bisa saling sharing kan Mas Indra di kantor, di mana saja, keluarga yang terutama ya. Karena keluarga merupakan pusat dari kita bisa membangun harmonisan keluarga ini. Baik, dokter. Dan saat ini kita akan menutup Healthy Talk kita. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Pramita yang sudah memberikan waktu menyaksikan Healthy Talk kita di siang hari ini bersama dengan pramitalab.id dan Dr. Lady Kountul. Sampai bertemu di Healthy Talk pramitalab.id selanjutnya. Semoga kesehatan menyertai sahabat Pramita sekeluarga. Salam sehat.